Halo guys, balik lagi sama Kojang. Guys, hari ini gue mau bicara ya soal Tudor new release 2024 ya. Waduh, ini gue agak telat ya, maaf ya. Tudor ini Watch and Wonders 2024 padahal kayaknya udah berapa minggu gitu kan ya. Wah, ini Tudor nih benar-benar tahun ini menggebrak banget ya. Rilisnya jauh lebih interesting, jauh lebih menarik daripada Rolex ya. Rolex 2024 malah kayak gak ada yang menarik gitu loh. Tapi Tudor meluncurkan jam yang wah luar biasa gitu ya. Gue suka banget sama jam Tudor yang new release tahun 2024 guys. Gitu ya. Dan gue mau bahas ya. Jadi 2024 ini Tudor meluncurkan yang pertama ya, kita ngomongin dulu ya, yaitu ya ini sebenarnya sebelum Watch and Wonder ya. Dia ada luncurin Tudor Black Bay Chronograph, tapi warnanya pink dialnya gitu ya. Nah kalau menurut gue yang ini bagaimana? Kalau menurut gue yang ini sih, aduh waktu gue denger ya, gue jujur ngomong sampai garuk-garuk kepala, bingung gue. Aduh kok kayak begini gitu, aneh banget gitu ya Tudor Black Bay Chronograph tapi pink gitu ya. Aduh jelek banget gitu ya. Yang paling bagus mah ya udah yang panda kalau menurut gue gitu ya. Kalau yang pink ini nih gue nggak tahu untuk orang yang nyentrik kali ya. Gue sih nggak suka gitu ya. Jadi jelek gitu ya. Nah, tapi terus kita lanjut lagi ya. Tapi mereka nggak berhenti. Akhirnya mereka luncurin lagi. Nah, ini ya yang 2024 ini nih. Yang mereka rilis ya. Pertama-tama guys, ini yang paling penting nih ya adalah Tudor Black Bay GMT Coca-Cola. Waduh, ini benar-benar wah lumayan luar biasa ya. Walaupun ada yang gua nggak suka, nanti gua kasih tau kenapa nggak suka. Tapi kita ngomongin dulu speknya ya guys ya. Speknya ini mantep banget. Gue dulu pernah punya Tudor Black Bay GMT Pepsi ya, itu bagus. Gue suka banget tuh dialnya. Tapi kelemahannya itu jam adalah ketebalannya guys. Ketebalannya itu 14,8 mm dan banyak banget orang yang suka Tudor Black Bay GMT itu komplain. Selalu komplain sama Tudor gitu. Aduh Tudor, ini tebal, tebal, case tebal gitu. Gue udah sering denger tuh tebal, kegedean, tebal. Orang selalu bilang, Tudor ditipisin, ditipisin, udah gitu dibikin 39 mili kan. Nah, akhirnya Tudor denger gitu loh. Tudor ini ya guys ya, menurut gue Tudor tuh sekarang udah lebih, gue lebih suka Tudor daripada Rolex sih secara perusahaan ya. Karena Tudor itu tuh lebih mendengar fans. Kalau Rolex tuh nggak peduli gitu. Orang lu mau ngomong apa gue nggak peduli gitu. Kalau Rolex tuh begitu. Lu mau ngomong ya lu ngomong aja silakan gitu. Malah malah biasanya Rolex tuh ya orang mau apa dikasihnya apa gitu. Karena dia nggak peduli gitu loh. Karena ya inilah makanya udah sok gitu ya. Tapi Tudor enggak loh. Tudor tuh justru dia tuh sekarang jadi kayak Rolex zaman dulu gitu loh. Dia mau Rolex naik kelas. Tudor yang sekarang jadi ambil mau jadi Rolex kayak zaman dulu. Nah Tudor ini ya guys ya, dia tuh gue bisa lihat ya, dia tuh dengerin fans. Jadi orang ngomong Tudor tolong dikecilin dari 41, orang mau 39 mili. Sekarang bener-bener dirilis Black Bay GMT Coke dan nggak main-main, dia bikin new movement jadi sekarang speknya juga berbeda gitu loh. Nah yang bikin spesial ini Tudor Black Bay GMT Coke adalah size-nya guys, size proporsinya udah jauh lebih bagus sekarang gitu ya. Yang dulu 41 mili sekarang jadi mengecil jadi 39 mili. Cakep, bagus banget. Terus udah gitu proporsinya dulu, nah ini orang dulu aduh komplain banget ya 14,8 14,9 mm. Itu tebal banget loh guys. Jam 41 mili ya, Black Bay GMT Pepsi gue udah pernah punya, buset itu berat, udah berat tebel lagi, nggak nyaman sebenarnya jujur ngomong. Waktu pertama kali gue masih ingat pertama kali gue beli, gue main ya, gue pakai di tangan ya, buset itu berat, apalagi pakai bracelet itu berat loh. Pakai bracelet ya gue masih ingat itu beratnya kayak hampir 200 gram loh, 180 gram, berat banget loh guys, itu nggak main-main loh gitu. Jadi aduh itu gue suka dial lah ya, bahkan gue lebih suka Tudor Black Bay GMT Pepsi dibanding Rolex GMT Pepsi secara dial gitu. Tapi proporsinya ampun-ampunan, nggak karu-karuan gitu loh. Nah akhirnya Tudor dengerin fans punya mau gitu, akhirnya dibikin nih Tudor Black Bay GMT Pepsi dengan new movement. Akhirnya size-nya turun dari 41 jadi 39. Terus udah gitu ketebalannya, nah ini yang paling mantep, dari 14,8 jadi 14,8 atau 14,9 ya gitu, kalau nggak salah ya. Gue lupa, atau 14,
ya. Gue lupa deh guys, pokoknya sekitar hampir 15 mili dah GMT Pepsi gitu ya. Sekitar 14,7 kayaknya deh ya gitu. Tapi pokoknya tebal gitu ya, hampir 15 mili. Sekarang jadi cuma 12,8. Waduh, bagus banget. Jadi ketebalannya dan diameternya ya bagus proporsinya. Gue belum coba, tapi lihat dari secara paper spec gitu ya. 12,8 mili dan 39 mili proporsi itu bagus tuh jatuh ya tuh. Jadi Tudor dengerin fansnya udah selalu ngomong, aduh ini ketebalan. Akhirnya sekarang dibikin lebih apa? Lebih tipis gitu ya. Cuman power reserve agak sedikit turun dari 70 jam jadi 65 jam. Tapi gue bilang nggak masalah karena yang paling penting itu proporsi gitu ya. Power reserve nggak jadi masalah. Kalau perlu diturunin sampai 48 jam ya gue nggak peduli, jujur ngomong. Yang penting proporsinya bagus gitu. Dan ini bagus nih gitu. Dan gue suka dengan diluncurkannya Tudor Black Bay GMT Coke ini nih. Gue yakin nanti Pepsi juga bakal di ini lagi di relaunch ulang, bakal dirilis ulang dengan movement yang baru ini. Gue lumayan yakin kayak gitu loh, tapi coba tunggu waktu gitu. Nah tapi sekarang yang kaget adalah Tudor luncurin Tudor Black Bay GMT yang new ini, yang baru dengan movement baru, tapi dengan juga warna yang baru yaitu Coke gitu. Nah gue bilang ini pintar nih. Jadi kalau menurut gue ini mungkin Tudor rilis dulu nih Coke nih. Nah dia mau lihat reaksi orang bagaimana gitu. Nah ini nanti buat kedepannya buat Rolex. Rolex apa Tudor kan satu family tuh. Nah gue yakin ini Tudor disuruh luncurin dulu. Luncurin dah, lu sana tuh Coke tuh. Nah Rolex mau lihat nih gimana reaksinya gitu loh. Karena Rolex pasti keluarin guys. GMT Coke itu pasti dikeluarin lagi sama Rolex gitu ya. Tapi sekarang belum. Dia makanya gue bilang ini gue bilang antisipasi. Berarti kedepannya Rolex akan segera luncurin nih kok GMT Coke. Tapi kita nggak tahu kapan gitu. Tapi gue yakin dalam 5 tahun ini pasti diluncurin sih gitu. Karena Tudor udah keluarin yang GMT Coke gitu kan. Ya karena kan sekarang kan kita bisa lihat kan Rolex ada Pepsi, Tudor ada Pepsi. Rolex ada root beer, Tudor juga root beer. Nah sekarang tahu-tahu Tudor yang duluan rilis ulang Coke gitu. Nah berarti nanti pasti si Rolex bakal keluarin Rolex Coke juga gitu ya. Nah cuma memang kalau secara warna ya Tudor Coke ini gue agak kurang sukanya adalah gue suka bezel sih guys, warna hitam merah gitu kan ya. Tapi yang gue kurang suka tuh adalah warna warna angkanya ya. Angka di bezelnya itu warnanya kuning. Nah itu kayak emas kuning begitu. Nah itu gue kurang kurang demen tuh. Jadi gimana ya, jadi iya, indeks angkanya tuh kalau menurut gue lebih bagus warna putih gitu. Ini karena kuning gitu ya, gue kurang suka sih gitu ya. Jadi gue masih lebih suka kalau misalnya kayak Rolex zaman dulu, Coke gitu ya, itu angkanya di bezel gitu, warnanya putih. Nah itu gue lebih suka tuh, makanya walaupun ini menarik ya, tapi gue sih jujuran masih lebih suka yang Pepsi sih gitu ya. Jadi gue berharap ya suatu hari Tudor rilis ulang yang Rolex Pepsi tapi pakai new movement. Nah itu baru menurut gue lebih bagus. Gue lebih suka itu sih gitu ya. Tapi gue suka sama ini news karena ya sekali lagi gitu movementnya dibaruin dan proporsinya udah jauh lebih bagus sekarang gitu ya. Ini mantap gitu. Nah terus udah gitu Tudor juga ada rilis lagi ini new Tudor Black Bay. Nah ini yang paling, nah kalau ini ya ini benar-benar ya ini paling gua suka nih. Ini Tudor Black Bay yang gua paling suka sejak dari dulu Tudor keluarin Tudor Black Bay. Ini adalah Tudor Black Bay yang paling gua suka dari semua Black Bay yang udah pernah dirilis ulang gitu ya. Apa yang pernah dirilis Tudor Black Bay GMT kayak Tudor Black Bay 58 kayak 54 apa gitu ya. Ini Tudor Black Bay yang gue paling suka guys, karena ini menurut gue paling mirip sama Submariner, paling mirip sama Submariner gitu. Ini adalah Tudor Black Bay baru dengan warna hitam monokrom. Nah ini keren banget menurut gua karena sebenarnya sama Tudor Black Bay Burgundy yang dulu udah yang kayaknya setahun lalu ya. Tudor rilis ulang ya. Tudor kan ada rilis ulang Tudor Black Bay Burgundy itu yang warna merah gitu ya, movementnya dibaruin gitu ya, jadi lebih tipis gitu ya. Yang sebelumnya 14,9 sekarang jadi 13,6 gitu ya, jadi jauh lebih tipis gitu, lebih nyaman gitu ya. Terus udah gitu udah ada T-fit apa gitu ya. Tapi gua kurang suka karena bezelnya itu
merah. Kalau ini warnanya hitam. Nah, gue suka nih. Jadi dia kayak Rolex, gue suka gitu. Nah, makanya ini yang gue paling suka nih, karena inilah satu-satunya Tudor ya yang menurut gue mirip banget sama Rolex. Warnanya hitam, warnanya monokrom gitu. Selama ini kan warnanya biru lah, merah lah, terus abu-abu lah gitu ya. Aduh, gue kurang kurang demen gitu. Nah, ini yang baru gue suka. Kalau diver tuh gue maunya warna hitam gitu, baru keren gitu. Nah, ini akhirnya Tudor keluarin nih Tudor Black Bay, apa yang apa namanya, yang warna hitam kayak Rolex gitu. Udah gitu juga sekarang second handnya juga udah kayak lollipop gitu, udah nggak pakai snowflake tapi lollipop warna apa kayak Rolex gitu ya. Wah, ini kalau menurut gue, kalau daripada apa susah-susah beli Submariner ya, gue sih bilang sih beli ini aja menurut gue gitu. Ini udah kayak mini Submariner gitu. Diameternya juga bagus, 41 mili gitu ya. New Submariner juga sebenarnya juga 41 kan gitu. Jadi udah mirip kan gitu kan. Jadi apa iya, jadi bagus gitu ya, udah 41 mili, udah gitu lebih tipis sekitar 13,6 gitu ya. Terus udah gitu power reserve-nya juga 70 jam gitu ya. Bagus lah. Pokoknya menurut gue ini nggak kalah lah sama Submariner gitu. Gue belum coba sih, dan gue mau banget coba suatu hari gitu ya. Tapi gue senang banget karena ini benar-benar Tudor yang paling mirip sama Rolex sejauh ini gitu. Dan gue suka warna hitam sih buat diver gitu. Terus yang terakhir, Tudor ada bikin ini apa, Tudor Black Bay warna hijau tapi solid gold gitu ya, itunya braceletnya gitu ya. Nah, kalau ini sih menurut gue nggak menarik ya guys ya. Ini adalah jam yang gue nggak ngerti deh, orang yang beli mungkin mungkin orang-orang sinting kali ya, yang kebanyakan uang kali. Gue bener-bener nggak ngerti, harganya mahal banget, hampir setengah miliar. Kalau misalnya apa, kalau gue punya duit segitu banyak, gue nggak akan beli Tudor dengan apa braceletnya warna apa, emas murni gitu ya, emas murni full gold gitu. Jadi ini yang terakhir ini rilis, menurut gue ini rilis yang nggak menarik lah gitu. Jadi rilis yang menarik bukan yang Tudor Buyback Chronograph dengan pink dial atau yang ini bracelet solid gold, tapi Tudor untuk tahun ini yang menarik adalah dia rilis ulang GMT Coke dengan new movement, proporsinya makin bagus, dan Tudor Black Bay yang baru warna hitam monokrom gitu. Nah, itu bagus tuh gitu ya. Wah, dengan dengan rilis tahun 2024 ini ya, wah, gue jadi tertarik banget nih apa yang Tudor akan luncurin nih tahun-tahun ke depan, karena sekarang paling nggak melalui apa Tudor Black Bay Coke ini dia udah bisa bikin movement yang tipis. Jadi gue seneng banget nih ke depannya dia bakal bikin apa. Siapa tahu nanti ke depannya bakal keluar tuh Tudor Black Bay GMT yang Starbucks, yang apa, yang Rolex bikin gitu kan. Siapa tahu dirilis ke Tudor juga bisa gitu. Karena Tudor itu yang bikin Tudor menarik adalah tuh kalau lu lihat jam di Rolex gitu ya. Nanti mungkin beberapa karakternya bisa diimpor ke Tudor karena mereka sebenarnya kan kakak adik gitu loh. Nah, makanya itu yang bikin Tudor menarik gitu. Tapi harganya Tudor nggak semahal Rolex. Nah, itu yang bikin gua gitu. Jadi excited gitu loh. Ke depan nanti bakal gimana nih gitu. Tudor kalau dulu kan gue malesnya sama Tudor adalah kayak misalnya Tudor BBJMT itu kan ukurannya tebal banget kan, nggak nyaman. Kalau Rolex jauh lebih nyaman gitu. Tapi sekarang gue lihat tuh Tudor udah mulai apa ya, movementnya, apa proporsinya, apa udah mulai mirip-mirip Rolex gitu. Jadi ya dengan rilis tahun 2024 ini gue jadi excited gitu loh. Ke depan nih Tudor bakal gimana gitu loh. Gue jadi makin suka sih sama Tudor ya gitu loh. Ya, jadi begini aja deh pikiran gue soal bahas Tudor New Release 2024 ya. Tapi menurut gue ini bagus banget. Tudor benar-benar 2024 benar-benar dihajar itu. Orang benar-benar apa, kaget sama rilisannya mereka gitu. Sangat-sangat menggebrak meja gitu. Sangat-sangat menggugah gitu loh. Sangat-sangat bagus gitu ya. Oke guys, begini aja bahasan Gojam buat jam rilisan baru Tudor di tahun 2024. Kalau misalkan suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan nantikan Gojam di video berikutnya. Bye-bye.